Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini jelas mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lalu koma, sekalipun dikatakan ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, berarti hidup kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, pada waktu kita terjatuh, bukan berarti orang yang terjatuh ini mungkin dia orang berdosa dan sebagainya. Tidak, karena firman Tuhan jelas mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh. Dengan kata lain Tuhan mengingatkan bahwa orang benar itu bisa mungkin karena kelalaian akhirnya jatuh. Tapi firman Tuhan ingatkan kembali ia tidak sampai tergeletak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar dari seorang anak kecil, katakanlah mungkin bayi yang masih berumur 1 tahun. Pada waktu bayi berumur 1 tahun dia belajar berjalan, maka orang tua akan memegang tangannya. Ayo jalan. Lalu kemudian dilepas jatuh. Lalu dipegang lagi sama orang tua. Ayo belajar lagi jalan. Sampai akhirnya anak ini bisa berjalan sendiri, nggak perlu lagi dipegang sama orang tuanya. Artinya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, Tuhan memberikan ketangguhan dan potensi itu adalah secara alami. Diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Sama seperti kepada anak kecil tadi. Pada waktu dia jatuh, dia diangkat, dia bangun lagi. Sampai akhirnya dia bisa berjalan sendiri tanpa ditopang, dipegang oleh tangan orang tuanya. Jadi ketangguhan itu adalah potensi alami yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap umat manusia. Dan itu adalah merupakan anugerah daripada Tuhan. Makanya kalau kita di dalam kehidupan kita mengalami yang namanya jatuh, jatuh itu memang bisa karena kesalahan berbuat dosa. Kalau karena dosa, firman Tuhan mengajarkan 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Tapi ada kalanya juga kita jatuh karena faktor kelalaian kita. Katakanlah kita tidak disiplin di dalam menjalani hidup ini atau teledor. Maka kita mengalami yang namanya jatuh. Tetapi itu bukan masalah untuk membuat kita menyerah dengan keadaan. Karena secara alami Tuhan sudah berikan potensi itu di dalam kehidupan saudara dan saya untuk tangguh, untuk bangkit kembali. Jadi ketangguhan ini sangat diperlukan bagi setiap orang percaya di dalam menjalani hidup kita. Apalagi dalam akhir-akhir ini. Dalam masa-masa sukar seperti ini. Kadangkala kita menjadi memikirkan segala sesuatunya penuh dengan aduh gimana ya. Kalau mungkin tahun 2020 kita mendengar di medsos berita-berita meninggal itu mungkin bisa jadi sebulan sekali belum tentu ada. Tapi sekarang mungkin di medsos saudara, di grup-grup. Mungkin dalam 1 hari saudara bisa minimal 3. Saudara dengar, ini meninggal. Ini meninggal. Teman saya. Orang gereja. Baru kemarin, baru ini. Itu dalam 1 hari bisa jadi minimal 3 berita-berita seperti itu kita dengarkan saudara. Sehingga kita waduh
Ada apa ini? Tapi saudara, kita nggak perlu takut saudara. Di dalam mendengarkan berita-berita seperti itu. Karena Tuhan memberikan kepada saudara dan saya dianugerahkan Tuhan ketangguhan untuk bangkit mengatasi segala hal yang mungkin ditimbulkan oleh keadaan-keadaan di sekitar kita. Jadi jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah saudara. Karena secara alami Tuhan berikan potensi, anugerah, tangguh di dalam menghadapi situasi yang ada. Sekalipun saudara jatuh. Jangan menyerah. Awal bulan yang lalu, anak saya dapat tugas keluar pulau ke Lombok. Biasa dalam situasi sekarang ini, kalau orang mau naik pesawat semuanya harus melalui prokes ya. Ada itu diminta sudah divaksin belum, lalu kemudian swab antigen dan sebagainya. Dari Surabaya hasilnya negatif sehingga bisa lolos berangkat tugas kerja ke Mataram. 2-3 hari di sana selesai tugas mau kembali ke Surabaya. Harus melalui prokes yang sama kembali. Lalu dia bersama dengan temannya pergi kembali ke rumah sakit untuk diswab. Ternyata temannya negatif, anak saya positif. Lalu apa yang terjadi? Temannya pulang duluan, nah dia masih tinggal di sana. Dia nggak yakin dengan swab antigen, dia swab PCR supaya lebih detail. Ternyata hasilnya sama, positif. Lalu kemudian ditawarkan, ini mau isoman atau masuk rumah sakit? Untuk mengetahui seberapa parahnya. Karena memang hasil CT value-nya itu 16 dalam arti kata virusnya itu cukup besar. Nah akhirnya diambil darah lalu foto toraks. Hasilnya dua-duanya bersih. Lalu kemudian dokternya menganjurkan sudah isoman aja. Akhirnya dia isolasi mandiri selama 10 hari di hotel. Saudara, dalam keadaan seperti ini, dia jauh di luar pulau, jauh dari orang tua, gak ada keluarga di sana. Lalu, sepertinya dia jatuh. Kenapa? Memang beberapa hari sebelumnya, waktu itu kan masih awal-awal Piala Eropa. Nah jadi kan itu biasanya jamnya pagi. Jadi ada yang jam 11 lalu ada yang jam 2 pagi. Nah beberapa hari sebelum dia tugas keluar kota saya sudah ingatkan. Kamu jaga kesehatan karena kamu mau keluar kota. Tapi ya namanya lagi asik sama teman-teman terus. Nah dari sini waktu ke sana memang lolos. Tapi waktu pulangnya sudah kumulatif. Kenapa? Tidak disiplin di dalam menjaga kesehatan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, saya melihat Tuhan itu baik. Kenapa? Dia ada jauh di sana, 10 hari isoman di hotel, semua sudah disediakan, termasuk makan minum, termasuk untuk laundry dan segala macam, semua sudah disediakan. Bagian dia cuma selama 10 hari gak bisa keluar kemana-mana, istirahat. Saya bilang, ya anggaplah ini kamu retret pribadi. Tuhan izinkan kamu mengalaminya supaya kamu punya waktu untuk kembali mencari wajah Tuhan. Kenapa? Kalau seandainya itu terjadi dia di Surabaya, dia isoman, berarti kan ada saya, ada istri saya, ada mama mertua saya. Loh, mau taruh di mana dia? Berarti kan harus di hotel. Di hotel berarti kan biaya. Jadi dalam situasi seperti ini saya melihat itulah kebaikannya Tuhan. Dia terjatuh tapi tidak sampai tergeletak. Dia terjatuh karena dia tidak disiplin. Tapi ada rencana Tuhan yang indah. Supaya dia sadar punya waktu untuk kembali mencari wajah Tuhan. Kalau selama ini dia berpikir, oh saya bisa sehat, saya bisa ini karena saya kekuatan saya sendiri. Ternyata enggak ada apa-apanya
kalau bukan karena Tuhan. Maka firman Tuhan bilang, langkah-langkah orang diatur oleh Tuhan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, saudara. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita diberi potensi oleh Tuhan secara alami ketangguhan untuk menghadapi situasi yang buruk sekalipun. Tuhan sudah berikan semenjak kita lahir, itu sudah ada, saudara. Jadi oleh sebab itu makanya kita jangan gampang menyerah kalau kita mengalami masalah. Firman Tuhan mengingatkan di dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, orang benar dianugerahkan oleh Tuhan ketangguhan secara alami. Jadi makanya dalam hidup ini, kalau suatu ketika mungkin saudara terpleset, tergelincir, jatuh, bangun lagi saudara. Bangun, jangan menyerah, jangan putus asa. Karena apa? Allah sudah menebus hidup saudara dan saya. Dan itu bukan dengan harga yang murah, harga yang mahal, yaitu darah Yesus. Nyawanya dia berikan buat saudara dan saya. Dan bukan hanya itu, nyawanya dia berikan buat saudara dan saya supaya kita ini menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Jadi diri kita ini orang benar, umat tebusan Tuhan, bukan milik kita lagi, tapi hidup kita ini miliknya Tuhan. Nah, kalau hidup kita ini miliknya Tuhan, masakan Tuhan akan membiarkan kalau saudara terjatuh. Sebab hidup kita miliknya Tuhan. Kalau saudara punya barang, contoh, gadget saudara terjatuh. Apakah saudara biarkan? Itu barang, saudara. Apakah saudara biarkan? Karena itu milikmu, maka saudara akan ambil kembali. Karena itu barang milikmu. Mungkin kalau milik orang lain, mungkin saudara berhati-hati. Sebab kalau saudara ambil, nanti bisa orang bilang, mengambil barang saya. Tapi kalau milikmu, pasti saudara ambil kembali. Demikian juga saudara dan saya di hadapan Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. Jadi kalau sampai terjatuh, Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan. Oleh sebab itu makanya kita jangan mau ditipu oleh bisikan-bisikan daripada si iblis. Kadangkala pada waktu kita terjatuh, pada waktu kita mengalami beban yang berat dalam hidup ini, seolah-olah sepertinya kita berjalan seorang diri. Seolah-olah sepertinya kita ditinggalkan Tuhan. Apalagi kalau kita sudah berdoa, bahkan doa puasa. Bahkan saya ini rajin pelayanan, saya ini rajin melakukan hal-hal yang baik. Tapi kenapa kok diizinkan terjadi? Kok belum ada jalan keluarnya? Pada saat momen seperti itu, biasanya si iblis mulai datang membisiki. Lihat toh, apa yang kamu buat selama ini buat Tuhan sia-sia kan? Nah, kalau saudara dengar bisikan-bisikan daripada si iblis, memang saudara akan jatuh terkapar, saudara. Tapi kalau saudara dengarkan bisikan Roh Kudus, saudara akan berkata, dalam nama Yesus saya tolak semua bisikan daripada si iblis. Karena aku milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan biarkan saudara sampai tergeletak.
Karena memang Tuhan sudah berikan, anugerahkan kepada kita potensi ketangguhan untuk bangkit. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Jadi jangan gampang menyerah, saudara. Kalau saudara perhatikan biografi daripada orang-orang yang sukses dalam hidup ini, saudara akan lihat bagaimana perjuangan hidupnya. Saudara akan lihat, mungkin dia pernah terpuruk, lalu bangkit, terpuruk lagi, bangkit dan sebagainya. Memiliki ketangguhan. Nah, kalau saudara melihat dalam Alkitab, contoh Ibrani 11, saksi-saksi iman. Apakah mereka enggak pernah mengalami tekanan yang berat dalam hidupnya? Tetapi mereka tangguh, mereka bangkit kembali, maka mereka menjadi saksi-saksi iman. Saudara, jadi potensi ketangguhan itu sudah Tuhan anugerahkan bagi kita orang-orang percaya. Makanya jangan gampang menyerah, saudara. Jangan gampang menyerah, apalagi dalam masa-masa seperti saat ini, saudara. Semuanya serba susah. Karena semua dibatasi, perekonomian juga tambah susah. Tapi percayalah apa yang firman Tuhan katakan. Jangan percaya apa yang dunia katakan. Percaya apa yang firman Tuhan katakan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Pegang apa yang firman Tuhan katakan. Jangan apa yang dunia katakan. Kalau saudara dengar dan percaya apa yang dunia katakan, maka saudara akan semakin terpuruk. Tapi kalau saudara mendengar apa yang firman Allah katakan, apa yang kabar baik katakan dari sorga, maka saudara akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan sudah mengerjakannya sempurna 2000 tahun lebih yang lalu di Kalvari. Waktu Yesus berkata, sudah selesai. Saudara, pada akhirnya persoalan-persoalan, masalah-masalah yang saudara alami dalam hidup saudara pasti selesai, saudara. Asalkan saudara tetap mengarahkan matamu hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena kita ini milik kepunyaan Tuhan. Bukan milik kita lagi. Artinya apa? Kita ini milik Tuhan. Berarti tanggung jawabnya di dalam tangan Tuhan, saudara. Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Karena kita ini milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Nah, kenapa seringkali kita mengalami hal yang berat? Karena kita keluar daripada jalannya Tuhan. Karena kita seolah-olah masih merasa diriku ini milikku. Aku yang mengatur diriku. Aku bisa dengan segala kekuatan, kemampuan. Tetapi apa yang terjadi? Dengan pandemik ini, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kekayaan, orang yang punya jabatan, tidak mampu berbuat apa-apa, saudara. Tidak mampu membuktikan bahwa manusia tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Oleh sebab itu, ingat apa yang firman Tuhan bilang. Langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepada. Orang yang berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, salah satu orang yang berkenan adalah orang yang hidupnya kudus. Karena firman Tuhan mengatakan dalam surat Petrus, kudus, kuduslah Tuhan. Oleh sebab itu hiduplah kudus sebab Tuhan itu kudus. Dan Allah yang kudus itu bukan jauh di mana-mana. Dia ada diam bersama dengan kita. Karena firman Tuhan mengingatkan dalam 1 Korintus, tubuh kita ini adalah baitnya Allah. Allah Roh Kudus itu ada diam di dalam hidup saudara dan saya. Maka dikatakan kuduslah. Saudara, firman Tuhan mengingatkan di dalam Mazmur 44 ayat yang keempat, ya, Mazmur 44 ayat yang keempat, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu
dan cahaya wajahmu sebab engkau berkenan kepada mereka. Saudara, kalau hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Oleh sebab itu makanya belajar dalam hidup kita untuk hidup kita ini hari lepas hari semakin kudus, dan semakin kudus. Dan ini memang perjuangan kita untuk mengalahkan yang namanya daging ini. Firman Tuhan mengingatkan roh penurut tapi daging lemah. Itulah perjuangan saudara dan saya. Tapi Tuhan berjanji orang yang berkenan kepadanya pasti mengalami yang namanya kemenangan, saudara. Pasti, saudara. Jadi makanya jangan kita mendengarkan apa yang dunia ini katakan. Tapi dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Dan untuk mencapai kemenangan itu Tuhan sudah berikan potensi alam itu dianugerahkan kepada kita, yaitu yang namanya ketangguhan. Sehingga 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali, bangun kembali. Karena apa, saudara? Bukan karena kekuatan kita, tapi firman Tuhan mengingatkan. Kenapa? Roma 8 ayat 11 mengatakan begini. Roma 8 ayat yang ke-11, firman Tuhan bilang begini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Saudara, jadi roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati 2000 tahun lebih yang lalu, roh yang sama itu juga diam ada di dalam kita. Oleh sebab itu makanya saudara gak perlu takut, jangan menyerah dengan segala keadaan yang saat ini saudara alami. Karena roh Allah yang membangkitkan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita, saudara. Amin, saudara. Oh, haleluya. Semakin saya merenungkan firman ini, roh saya semakin berkobar-kobar. Karena saya tahu, roh yang sama yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu itu, roh yang sama itu juga yang diberikan Tuhan ada di antara kita, orang-orang percaya. Artinya apa? Kalau orang mati aja bisa dibangkitkan, maka segala kesulitan persoalan dalam hidup kita pun Tuhan bisa berikan kemenangan. Tuhan berikan jalan keluar. Maut tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Saudara, jadi kalau ada orang katanya sudah divonis positif COVID, jangan takut, saudara. Ingat, roh Allah yang membangkitkan Yesus ada dia dalam kita. Katakan, roh Allah yang membangkitkan Yesus yang diam dalamku jauh lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Dan bilang, hei sakit penyakit, enyahlah engkau tinggalkan tubuhku. Karena tubuhku ini baitnya Allah. Haleluya. Ada roh Allah, saudara. Ada roh Allah. Jadi langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, sekalipun ia jatuh takkan tergeletak, saudara. Artinya kalaupun dalam hidup kita ini mungkin pernah kita kesenggol lalu jatuh, tapi nggak sampai tergeletak, saudara. Bangkit kembali, saudara. Allah kita setia. Dia yang memelihara hidup saudara dan saya. Sama seperti Tuhan memelihara kehidupan daripada Ayub. Kita lihat di dalam Ayub 10 ayat yang ke-12. Ayub, tolong
ditampilkan di layar Ayub 10. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub mengakui dalam hidupnya, hidup dan kasih setia Tuhan karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, nyawa kita itu dijaga oleh Tuhan, saudara. Dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau memang belum waktunya Tuhan, itu akan lewat berlalu, saudara. Akan berlalu, saudara. Memang akhir-akhir ini dunia kita terlalu banyak mendengarkan berita-berita kabar-kabar yang tidak baik. Tapi mari kita mengubahnya. Dengarkan berita sorga, saudara. Kabar baik, berita sorga. Ini saya lihat di YouTube ya, ada negara tetangga kita tidak seiman dengan kita. Dia bilang, negara kami ini minim yang kena COVID. Karena apa? Dia anjurkan rakyatnya itu untuk membaca, menghafal kitab sucinya. Dan itu mereka percaya, itulah yang menolong melindungi mereka. Nah, kita orang percaya, firman Allah itu kan Allah sendiri. Kenapa kita tidak memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam? Kenapa enggak firman Tuhan itu yang kita gaungkan terus menerus di udara ini? Kenapa berita-berita yang buruk terus yang kita dengar dan itu juga yang kita share kemana-mana? Tanpa sadar saudara dan saya kadang-kala mungkin kita juga sudah menjadi agen daripada apa? Si jahat menyebarkan berita buruk. Begitu kita dengar ada berita ini, tanpa sadar kita kirim juga ke teman-teman kita. Saudara, seharusnya apa? Kita gak perlu saudara. Kita kirim ke teman-teman kita kabar baik, berita-berita sorga saudara. Supaya apa? Iman mereka bangkit saudara. Jadi jangan mau kita tanpa sadar kita menjadi agen juga menyampaikan kabar-kabar yang menakutkan. Tapi sebarkanlah kabar baik, berita sorga saudara. Dunia mengatakan begini, iya dunia. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Karena firman Tuhan itu sudah terbukti tidak pernah salah. Firman Tuhan sudah terbukti tidak pernah gagal. Firman Tuhan iya dan amin. Saudara, mari mulai kita biasakan udara ini kita penuhi dengan berita sorga saudara. Baik itu puji-pujian saudara. Kita penuhi udara, kita gaungkan dengan berita-berita baik. Berita-berita sorga saudara. Dan itu akan mempengaruhi atmosfer yang ada di sekitar kita. Jadi di rumah pun jangan kita perbincangkan selalu, waduh si ini begini. Akhirnya semua semakin jadi ketakutan, waduh gimana ini ya. Nah, perbincangkanlah, kabarkanlah kabar baik, janji-janji Tuhan, berita-berita sorga. Sebab apa yang kita beritakan, apa yang kita tabur, itu yang kita dengar dan itu yang kita terima. Karena kalau kita taburkan kabar-kabar baik, berita sorga, imunitas tubuh kita pun akan bangkit. Karena iman kita semakin bangkit, saudara. Jadi meningkatkan imunitas tubuh kita salah satu yang paling penting. Kabarkanlah berita sorga, janji Tuhan, saudara. Itu akan meningkatkan imunitas tubuh saudara. Allah kita baik. Allah kita ajaib. Sama seperti Ayub dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, saudara dan saya juga dipelihara oleh Tuhan. Karena kita ini milik kepunyaan Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin saudara mengalami ada banyak hal. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena secara alami, mulai dari kita lahir, Tuhan sudah menganugerahkan ketangguhan itu dalam hidup saudara dan saya. Bersama dengan Tuhan, Paulus katakan kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Ayat yang terakhir,
Amsal 12 ayat 2 mengatakan. Amsal 12 ayat yang kedua mengatakan begini. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Ini firman Tuhan. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Ini firman Tuhan. Jadi kalau saudara seorang pebisnis, jangan sekali-kali melakukan tipu muslihat. Karena ini firman Tuhan gak akan lari saudara. Akan dihukum. Caranya macam-macam, tiba-tiba aja mungkin proyeknya macet dan segala macam. Tagihannya macet dan segala macam. Karena apa? Mendapatkan dengan cara tipu muslihat. Ini firman Tuhan saudara. Maka firman Tuhan ingatkan, orang baik dikenan Tuhan. Tetapi si penipu dihukumnya. Ini firman Tuhan. Amin.